Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Nisa Fadilah Hidayanti. Selanjutnya ada Ade Ahsanah Tunisa dan kemudian ada Fajar Hairudin. Kali ini kami akan mencoba membahas materi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Cekidot! Sebelumnya, apa sih infrastruktur itu? Infrastruktur yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya, ada infrastruktur jalan. Gunanya untuk apa? Jalan itu sendiri untuk terselenggaranya suatu proses distribusi barang. Selanjutnya, apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi secara cepat. Dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi didukung oleh suatu infrastruktur yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian infrastruktur TIK. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform-platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Meliputi investasi dalam yang pertama yaitu piranti keras atau perangkat keras. Di situ ada alat-alat yang digunakan seperti CPU, keyboard, memory card, dan lain-lain. Yang kedua, ada piranti lunak atau perangkat lunak. Di situ merupakan software-software atau aplikasi, baik pengolahan gambar, pengolahan data, atau lainnya. Lalu yang ketiga, ada layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Komponen infrastruktur TIK. Di sini diilustrasikan pengelompokan komponen di dalam infrastruktur. Infrastruktur TIK itu sendiri terdiri dari software dan hardware. Ada software meliputi middleware, OS, NetStage, dan DB. Pada hardware meliputi servers, client, storage, dan network. Kemudian di bawahnya ada other infrastruktur yang terdiri dari data center, building, site, dan public. Untuk aplikasi itu tersendiri tidak termasuk dalam infrastruktur atau not infrastruktur. Jadi, komponen infrastruktur TIK meliputi perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, manajemen dan penyimpanan data atau database, kemudian ada jaringan atau telekomunikasi. Di sini ada network, kemudian ada internet, selanjutnya ada layanan dan konsultasi integrasi sistem dan sistem operasi atau OS. Lalu, bagaimana tahapan evolusi infrastruktur TIK? Yang pertama, pada tahun 1930 sampai 1956, era mesin akunting. Kemudian, pada tahun 1959 sampai sekarang, era mainframe dan komputer mini. Tahun 1981 sampai sekarang, era komputer pribadi. Kemudian, tahun 1983 sampai sekarang, era klien atau server. Terakhir, tahun 1992 sampai sekarang, era perusahaan internet computing. Era mesin akunting. Mesin akuntansi elektronik terspesialisasi yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Era mainframe dan komputer mini. Terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal, dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan.
Era komputer pribadi infrastruktur TIK didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Era klien atau server. Infrastruktur yang lebih mendominasi pada era klien atau server terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Era perusahaan internet computing didominasi oleh sejumlah besar PC yang disambungkan ke dalam LAN. Penggunaan standar dan peranti lunak yang sangat jelas untuk menghubungkan jaringan yang ada dan perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan keseluruhan perusahaan sehingga informasi dapat segera bergerak bebas di dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. See you on the next video. Bye!